Cedera yang menimpa Megawati Hangestri Pertiwi terus menjadi sorotan besar di tengah padatnya kalender voli internasional, terutama setelah sang opposite spiker tetap memutuskan tampil memperkuat timnas Indonesia di ajang Civil League 2027, meski pergelangan kaki kanannya belum pulih sepenuhnya. Keputusan berani ini memicu perhatian luas tidak hanya dari publik tanah air, tetapi juga dari klub barunya di Turki, Manisa BBSK, yang sejak awal Juli lalu resmi mengumumkan perekrutan Megawati sebagai bintang utama untuk mengangkat ambisi promosi ke Liga Sultan. Kondisi ini melahirkan pertanyaan besar di kalangan penggemar dan pengamat. Apakah keputusan bermain dengan kondisi fisik yang belum 100% justru akan memperparah cedera dan berpotensi mengganggu karir jangka panjangnya di kancah internasional? Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa Indonesia mengalami 3 kekalahan beruntun di putaran awal, sehingga banyak pihak menilai bahwa kehadiran Megawati, meski setengah fit, tetap tidak mampu memberikan hasil maksimal bagi tim. Sebuah dilema yang semakin menegaskan beratnya tanggung jawab yang dipikul sang kapten. Di sisi lain, tekad Megawati untuk tetap tampil dianggap sebagai wujud pengorbanan besar demi merah putih. Dan hal ini dipandang sebagai dedikasi yang jarang dimiliki atlet profesional di level dunia. Sebuah sikap yang membuatnya dijuluki Megatron bukan hanya karena kekuatan serangannya, tetapi juga mental baja yang selalu ditunjukkan di lapangan. Dilema antara kepentingan negara dan karir profesional ini kini menjadi topik hangat yang menghiasi headline media di Indonesia dan Turki, menunjukkan betapa besar ekspektasi yang diletakkan pada pundak satu pemain yang diharapkan mampu mengubah wajah tim nasional maupun klub barunya. Respons Manisa BBSK terhadap kondisi Megawati Hangestri memperlihatkan keseriusan klub Turki tersebut dalam menjaga aset barunya, di mana mereka secara terbuka menyampaikan keprihatinan sekaligus penghargaan atas dedikasi sang pemain yang tetap membela timnas Indonesia meski dalam kondisi cedera. Pernyataan resmi yang dimuat media lokal Manisa Gunluk Haber menegaskan bahwa pihak klub tidak hanya melakukan komunikasi formal dengan tim medis Indonesia, tetapi juga meminta laporan harian mengenai perkembangan pemulihan Megawati selama turnamen berlangsung, langkah yang jarang dilakukan oleh klub divisi 1 Turki kepada pemain asing, sehingga mencerminkan betapa tingginya nilai strategis yang mereka lekatkan pada figur Megawati. Staf medis Manisa secara terbuka menyebut Megawati sebagai aset penting yang tidak boleh mengalami kerusakan jangka panjang, karena selain peran vitalnya di lapangan, klub juga sudah menyiapkan strategi marketing dan branding yang menempatkan Megawati sebagai wajah utama ekspansi Manisa ke pasar Asia Tenggara. Inisiatif pemantauan intensif ini turut diperkuat dengan rencana menyediakan full body screening dan recovery protokol berbasis data setibanya Megawati di Turki. Bahkan klub bersedia menanggung biaya personal terapis dari Indonesia untuk 1 bulan pertama, sebuah kebijakan yang menunjukkan kepedulian sekaligus investasi jangka panjang yang mereka lakukan terhadap karir sang bintang. Langkah-langkah konkret tersebut mempertegas bahwa Manisa tidak ingin mengambil resiko sedikitpun. Dan meskipun mereka memberi kebebasan penuh kepada Megawati untuk membela timnas, klub tetap berusaha keras memastikan bahwa kepentingan profesional di level Eropa tidak terganggu oleh cedera yang bisa saja kambuh bila tidak ditangani dengan standar medis modern. Keputusan Megawati Hangestri untuk tetap membela timnas Indonesia, meski dibayangi cedera ringan pada pergelangan kaki kanannya, mencerminkan dedikasi luar biasa yang jarang dimiliki atlet di level profesional. Terutama mengingat bahwa turnamen CAEV League 2025 bukanlah kompetisi kecil, melainkan ajang yang mempertemukan kekuatan voli terbesar di Asia Tenggara. Publik Indonesia menyambut kehadirannya dengan bangga, tetapi sekaligus khawatir karena resiko memperparah kondisi fisik bisa berdampak panjang. Apalagi jadwal kompetisi internasional tidak memberi ruang pemulihan yang cukup. Dalam 3 laga awal melawan Thailand, Vietnam, dan Filipina, Megawati memang sempat menampilkan beberapa momen gemilang. Namun terlihat jelas bahwa pergerakannya belum sepenuhnya bebas dari rasa sakit. Sebuah kenyataan yang diamati dengan seksama oleh pengamat, pelatih, dan bahkan media Turki yang menjadikan hal ini berita utama. Situasi ini menghadirkan gambaran dilema klasik seorang atlet top antara memenuhi panggilan negara atau melindungi karir profesional yang baru saja dibangun di level klub internasional. Dan Megawati memilih jalan yang berat dengan tetap tampil, sebuah keputusan yang bisa menjadi teladan tentang pengorbanan, tetapi juga peringatan tentang batasan fisik manusia. Banyak pihak menyebut keberanian ini sebagai faktor yang membuat Megawati disegani tidak hanya oleh rekan setim, tetapi juga oleh lawan-lawan yang mengaku kagum pada tekadnya untuk turun ke lapangan meski secara medis mungkin belum dianjurkan. Dan kisah ini menambah daftar panjang contoh bagaimana olahraga kerap menjadi panggung di mana patriotisme dan risiko karir beradu secara dramatis.
Sorotan terhadap kondisi Megawati tidak hanya datang dari media Indonesia, tetapi juga dari sejumlah outlet olahraga Turki seperti Posta Spor dan Fanatik Volleyball yang secara khusus menulis laporan tentang keberanian sang opposite spiker tampil di turnamen internasional meski kondisi fisiknya belum prima. Laporan tersebut menampilkan sudut pandang ganda, di satu sisi memuji kegigihan Megawati sebagai bukti mental baja khas pemain Asia, namun di sisi lain mempertanyakan keputusan teknis yang beresiko membuatnya absen lebih lama di musim reguler bersama Manisa BBSK. Perdebatan pun meluas ke ruang publik digital, di mana komentar netizen Turki terbagi dua. Sebagian memuji semangat Megawati dengan menyebutnya pejuang sejati, sementara sebagian lain menilai klub harus segera mengambil langkah pencegahan agar cedera tidak berkembang menjadi masalah jangka panjang. Contoh paling nyata adalah komentar akun Pole Turki di platform X yang menulis tegas bahwa keberanian Megawati memang patut diacungi jempol, tetapi jika klub tidak cepat bertindak maka semua bisa terlambat. Dinamika opini ini memperlihatkan bagaimana seorang pemain asing bisa begitu cepat menjadi bahan diskusi publik di negara baru sebelum ia bahkan memulai debut resminya. Menandakan bahwa kehadiran Megawati sudah membawa dampak besar, baik secara olahraga maupun sosial. Sebuah situasi yang jarang dialami pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dalam menghadapi situasi rumit ini, koordinasi antara tim nasional Indonesia dan klub Manisa BBSK menjadi elemen vital untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan salah satu pihak. Apalagi Megawati merupakan figur sentral di kedua tim. Laporan menyebutkan bahwa Manisa secara resmi meminta update medis harian dari tim dokter Timnas Indonesia, termasuk laporan detail mengenai latihan, terapi, hingga evaluasi rasa nyeri yang dialami sang pemain. Hal ini menunjukkan level koordinasi lintas negara yang cukup jarang terjadi, mengingat biasanya klub hanya menerima laporan umum pasca turnamen. Langkah ini juga menegaskan bahwa Manisa tidak ingin kehilangan kendali terhadap kondisi aset penting mereka, meski memahami bahwa membela timnas adalah hak fundamental seorang atlet. Bagi timnas sendiri, keberadaan komunikasi intensif ini memberi sinyal bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan risiko cedera jangka panjang, sehingga strategi rotasi pemain dan pengelolaan waktu istirahat harus dilakukan dengan cermat. Hubungan kerjasama semacam ini jika berhasil dijalankan, bukan hanya menguntungkan Megawati secara pribadi, tetapi juga bisa menjadi preseden positif untuk atlet Indonesia lain yang berkarir di luar negeri, menunjukkan bahwa sinergi antara klub internasional dan federasi nasional memungkinkan tercapainya kepentingan bersama tanpa mengorbankan kesehatan pemain. Salah satu alasan utama mengapa Manisa BBSK begitu khawatir dengan kondisi Megawati adalah jadwal kompetisi Liga Voli Turki Divisi 1 yang sangat padat, di mana setiap pekan hampir selalu diisi dengan pertandingan intens yang menuntut kondisi fisik prima dari semua pemain. Jika Megawati tiba di Turki dengan kondisi belum pulih sepenuhnya, resiko kambuhnya cedera menjadi sangat besar, dan hal ini bisa berakibat fatal tidak hanya bagi performa dirinya, tetapi juga target klub yang sangat bergantung pada kontribusinya untuk mengejar promosi. Pihak Manisa menyadari bahwa memaksakan pemain dalam kondisi setengah fit untuk tampil di kompetisi domestik Eropa yang ketat bisa menjadi blunder besar. Karena selain menurunkan performa, cedera berulang akan memperburuk reputasi klub dalam mengelola pemain asing. Oleh karena itu, mereka menyiapkan protokol pemulihan modern berbasis data, termasuk screening menyeluruh dan sesi fisioterapi intensif begitu Megawati tiba di Turki. Situasi ini menunjukkan bagaimana klub-klub di Eropa tidak sekadar membeli talenta, tetapi juga menyiapkan sistem pendukung yang serius untuk menjaga keberlangsungan investasi mereka. Dan kasus Megawati bisa menjadi contoh nyata bagaimana manajemen kesehatan atlet kini menjadi faktor kunci dalam strategi kompetitif sebuah tim. Manisa BBSK mengambil langkah lebih jauh dengan menyiapkan fasilitas pemulihan khusus bagi Megawati di Izmir, bekerja sama dengan klinik fisioterapi elit yang sebelumnya menangani atlet sepak bola dan basket kelas nasional Turki, sebuah investasi yang jarang dilakukan oleh klub selevel Divisi 1. Tidak hanya itu, Manisa juga memperbolehkan Megawati membawa personal terapis dari Indonesia selama 1 bulan pertama, di mana seluruh biaya ditanggung penuh oleh klub sebagai bentuk penghormatan terhadap kebutuhan pemain asing untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
Langkah ini memperlihatkan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan pemulihan fisik, tetapi juga transisi budaya dan psikologis. Karena klub menyadari bahwa Megawati akan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan bahasa, gaya hidup, dan ekspektasi fans di Turki. Selain fisioterapi, Manisa juga menyiapkan sport psychologist untuk memberikan sesi bulanan, sebuah fasilitas yang sangat penting bagi pemain yang berpindah dari Liga Asia ke Eropa. Seluruh upaya ini memperlihatkan bahwa klub tidak melihat Megawati hanya sebagai pemain jangka pendek, melainkan aset yang layak dijaga untuk keberlangsungan karir panjang. Sebuah sikap yang menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun fondasi sukses jangka panjang bersama sang bintang asal Jember. Selain masalah fisik, tantangan besar yang kini dihadapi Megawati adalah aspek psikologis, karena statusnya sebagai bintang utama Indonesia dan pemain asing baru di Turki membuat segala tindak tanduknya menjadi sorotan publik. Tekanan untuk tampil prima meski dalam kondisi cedera membuat Megawati harus berhadapan dengan ekspektasi tinggi yang bisa mempengaruhi stabilitas mental. Kesalahan kecil di lapangan bisa menjadi bahan kritik, sementara keberanian bermain meski cedera pun ditafsirkan ganda oleh media. Dalam konteks ini, peran psikolog olahraga yang disiapkan Manisa menjadi penting karena adaptasi mental di lingkungan baru kerap menentukan keberhasilan seorang atlet di luar negeri. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak pemain Asia yang gagal berkarir di Eropa, bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena tidak mampu menghadapi tekanan publik dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, langkah Manisa menyiapkan dukungan psikologis tidak bisa dipandang remeh, melainkan strategi cerdas yang bisa menentukan apakah Megawati mampu mengubah statusnya dari sekedar pemain asing berbakat menjadi ikon klub yang dicintai fans. Manisa BBSK juga melihat kedatangan Megawati bukan hanya dari perspektif performa olahraga, tetapi juga sebagai peluang besar untuk ekspansi pasar, terutama di Asia Tenggara yang kini menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan penggemar olahraga tercepat. Penjualan merchandise dengan nama dan nomor punggung Megawati, peningkatan jumlah pengikut media sosial klub, serta kemungkinan masuknya sponsor asal Indonesia dan negara tetangga menjadi target realistis yang disiapkan manajemen. Hal ini bukan tanpa dasar, karena pengalaman serupa terjadi ketika Red Sparks Korea Selatan merekrut Megawati, di mana popularitas klub melonjak secara signifikan di Asia berkat magnet sang pemain. Jika pola ini kembali terulang di Turki, Manisa bisa mendapatkan keuntungan ganda, prestasi di lapangan, dan penguatan posisi finansial lewat pasar baru. Strategi branding ini memperlihatkan bagaimana seorang atlet kini dipandang sebagai paket lengkap, bukan hanya dari sisi skill tetapi juga daya tarik komersial, dan Megawati adalah contoh sempurna dari fenomena modern ini. Keberhasilannya di Manisa berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak pemain Asia Tenggara untuk masuk ke pasar olahraga Eropa, menjadikan perekrutan Megawati sebagai langkah strategis dengan implikasi yang jauh melampaui sekedar penampilan di lapangan voli. Pada akhirnya, sebuah perhatian kini tertuju pada perjalanan Megawati Hangestri di sisa tahun 2025, di mana ia diharapkan segera pulih sepenuhnya untuk menjalani debut bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki Divisi 1 yang dijadwalkan bergulir akhir Oktober. Bagi Indonesia, keberhasilan Megawati menjaga kebugarannya berarti peluang lebih besar untuk tampil kompetitif di turnamen internasional berikutnya. Sementara bagi Manisa, kondisi prima sang pemain menjadi kunci dalam mengejar ambisi promosi dan membangun citra klub di level internasional. Tantangan besar tentu masih menanti, mulai dari padatnya jadwal pertandingan, adaptasi budaya, hingga ekspektasi fans yang tinggi. Namun dengan dukungan penuh dari klub serta dedikasi pribadi yang telah terbukti, Megawati memiliki modal besar untuk menjawab semua keraguan. Kisahnya menjadi simbol bagaimana olahraga modern kini bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga manajemen kesehatan, strategi branding, dan diplomasi lintas negara yang semuanya menyatu dalam perjalanan satu atlet. Megawati berdiri di persimpangan penting antara patriotisme dan profesionalisme, dan bagaimana ia melewati masa pemulihan cedera ini akan menentukan apakah ia mampu menorehkan babak baru sebagai ikon voli Asia di Eropa.